Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cabang iman yang ke-15, yaitu ta'zimu qadri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan, membesarkan, mentakzimkan harkat dan martabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengagungkan, kita harus membesarkan, kita harus mengangkat derajat Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa lagi yang akan mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan kita sebagai umatnya? Kita yang cinta kepada beliau harus mengagungkan beliau, harus membesarkan beliau meskipun beliau sudah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ayya'rifa 'uluwa qadrihi, dengan mengetahui ketinggian harkat dan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui begitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat yang ada yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang paling luhur, mempunyai akhlak yang paling agung, mempunyai akhlak yang paling tinggi. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yura'iya al-adaba 'inda dzikrihi wa sima'ismihi wa hadithihi. Dan begitu juga kita harus memelihara adab kita, akhlak kita ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus banyak membaca salawat kepada beliau. Membaca salawat kepada beliau, kita harus mempunyai adab, mempunyai akhlak, mempunyai moral, mempunyai etika kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasima'i ismihi, dan mendengarkan Nabi. Ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berselawat kepada beliau. Di mana Rasul menyatakan raqma anfu rajulin indahu idza dzukirtu falam yusolli alayya. Dianggap sumpung, buntung hidung seseorang manakala namaku disebut, dia tidak mau membaca salawat kepadaku. Artinya ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita harus membaca salawat kepada beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Berselawatlah kamu kepadaku, maka sungguhnya salawatmu pasti akan sampai kepadaku. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus menyebut, harus mengingat kepada beliau. Wa hadithihi, begitu juga kita ketika mendengar hadisnya Nabi. Ketika kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempunyai adab. Kita perhatikan hadis itu. Kita harus dengarkan hadis itu. Jangan sampai ketika dibacakan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau, kita abaikan, kita tidak dengarkan dengan sebaik-baiknya. Karena
dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Nabi adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, begitu juga wa yuksiras sholata wassalamu alaih. Kita harus banyak-banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, mentaati perintah-perintah beliau, kita harus banyak-banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ya'taniya bittiba'i sunnatihi, dan berkeinginan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kita ikuti. Sunnah-sunnah Nabi itu sangat banyak. Di antaranya sholat tahajud, qiyamul lail, menyayangi fakir miskin, menyayangi anak-anak yatim, menyayangi orang-orang yang tidak mampu, kaum du'afa. Dan Nabi Muhammad bergaul dengan mereka, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sombong. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan segala sesuatu yang belum pernah orang lain mengerjakannya, maka Nabi mengerjakan terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan wa ya'taniya bittiba'i sunnatihi. Dan kita berkeinginan ini untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 2, Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu keraskan suara kamu sekalian. Jangan kamu keraskan suara-suara kamu sekalian di atas suara Nabi Muhammad. Ketika para sahabat dulu berhadapan dengan Nabi Muhammad, suara mereka tidak lebih tinggi dari suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berbicara dengan Nabi, orang itu harus mempunyai adab, mempunyai akhlak, harus mempunyai etika. Begitu juga kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, jangan sampai kita berbicara lebih keras dari mereka. Kita hargai mereka karena tuanya, kita hargai mereka karena ilmunya, kita hargai mereka karena pengalamannya. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan yang terkait dengan mengagungkan harkat dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kita menghinakan, tidak boleh menghina Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menghina Nabi adalah menghina Allah Subhanahu wa taala. Menghina Nabi Muhammad berarti kita menghina kepada zat pencipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.